Selamat datang di channel kesehatan. Kali ini kita akan membahas tentang perbandingan penyakit untuk dua diagnosa seperti di bawah. Varicella. 1. Pengertian, definisi. Infeksi akut primer oleh virus Varicella zoster yang menyerang kulit dan mukosa, klinis terdapat gejala konstitusi, kelainan kulit polimorf, terutama berlokasi di bagian sentral tubuh. Masa inkubasi 14-21 hari. Penularan udara, airborne, dan kontak langsung. 2. Anamnesis. Demam, malaise, dan nyeri kepala. Kemudian disusul timbulnya lesi kulit berupa papul eritem yang dalam waktu beberapa jam berubah menjadi vesikel. Biasanya disertai rasa gatal. Faktor risiko. Anak-anak. 2. Riwayat kontak dengan penderita varicella. 3. Keadaan imunodefisiensi. 3. Pemeriksaan fisik. Erupsi kulit berupa papul eritematosa yang dalam waktu beberapa jam berubah menjadi vesikel. Bentuk vesikel ini khas berupa tetesan embun, teardrops. Vesikel akan menjadi keruh dan kemudian menjadi krusta. Sementara proses ini berlangsung, timbul lagi vesikel baru yang menimbulkan gambaran polimorfik khas untuk varicella. Penyebaran terjadi secara sentrifugal, serta dapat menyerang selaput lendir mata, mulut, dan saluran napas atas. 4. Pemeriksaan tidak dapat dilakukan di puskesmas. 5. Kriteria diagnosis. Tidak ada. 6. Diagnosis kerja. Varicella. 7. Diagnosis banding. 1. Variola. 2. Herpes simplex disseminata. 3. Coxsackie virus. 4. Rickettsial pox. 8. Penata laksanaan. 1. Gesekan kulit perlu dihindari agar tidak mengakibatkan pecahnya vesikel. Selain itu, dilakukan pemberian nutrisi TKTP, istirahat dan mencegah kontak dengan orang lain. 2. Gejala prodromal diatasi sesuai dengan indikasi. Aspirin dihindari karena dapat menyebabkan Reyes syndrome. 3. Losiokalamin dapat diberikan untuk mengurangi gatal. 4. Pengobatan antivirus oral. Aciclovir, dewasa 5x800 mg hari, anak-anak 4x20 mg, kilogram BB, dosis maksimal 800 gram, atau pemberian obat tersebut selama Juli 10 hari dan efektif diberikan pada 24 jam pertama setelah timbul lesi. 9. Edukasi. Edukasi bahwa varicella merupakan penyakit yang self-limiting pada anak yang imunokompeten. Komplikasi yang ringan dapat berupa infeksi bakteri sekunder. Karena itu, pasien sebaiknya menjaga kebersihan tubuh. Penderita sebaiknya dikarantina untuk mencegah penularan. 10. Kriteria rujukan. 1. Terdapat gangguan imunitas. 2. Mengalami komplikasi yang berat seperti pneumonia, ensefalitis, dan hepatitis. 11. Props. Bonam pada pasien imunokompeten. Dubia et bonam pada pasien imunokompromis. 12. Referensi. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK-02-02 Menkes 514/2015 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama. Panduan praktik klinis. Puskesmas. Dermatitis perioral. 1. Pengertian, definisi. Dermatitis perioral adalah erupsi eritematosa persisten yang terdiri dari papul kecil dan papulopustul yang berlokasi di sekitar mulut. 2. Anamnesis. 1. Keluhan yang kan pasien adalah gatal dan rasa panas disertai timbulnya lesi di sekitar mulut. 2. Pasien biasanya memiliki faktor risiko. A. Pemakaian kortikosteroid topikal. B. Pemakaian kosmetik. C. Pasien imunokompromis. 3. Pemeriksaan fisik. Pada pemeriksaan fisik didapat 1. Erupsi eritematosa yang terdiri dari papul, papulopustul atau papulofesikel, biasanya tidak lebih dari 2 mm. Lesi berlokasi di sekitar mulut, namun pada anak lesi dapat meluas ke perinasal atau periorbita. 4. Kriteria diagnosis. Diagnosis ditegakkan berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik. 5. Diagnosis kerja. Dermatitis perioral. 6. Diagnosis banding. Dermatitis kontak, dermatitis seboroid, rosacea, akne, lip leaking cheilitis, histiocytosis, sarkoidosis. 7. Pemeriksaan penunjang. Tidak ada penunjang spesifik untuk kasus ini. 8. Penata laksanaan.
Dalam kasus resisten, dermatitis perioral membutuhkan farmakoterapi, seperti 1. Topikal 2. Sistemik. Eritromisin 250 mg, 2 kali sehari selama 4-6 minggu. 9. Edukasi. Edukasi berupa menghentikan pemakaian semua kosmetik, menghentikan pemakaian kortikosteroid topikal. Eritema dapat terjadi pada beberapa hari setelah penghentian steroid. 10. Kriteria rujukan. Pasien dirujuk apabila memerlukan pemeriksaan mikroskopik atau pada pasien dengan gambaran klinis yang tidak sah dan perjalanan penyakit yang lama. 11. Prognosis. Prognosis umumnya bonam jika pasien menghentikan penggunaan kosmetik atau kortikosteroid topikal. 12. Referensi. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK-02-02 Menkes 514/2011 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.